Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan Ali untuk memenuhi suatu tugas kuliah yang merupakan membuat satu video yang membahas mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Nah, tugas ini merupakan syarat dari UAS ataupun ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen kami tercinta yang mengajar mata kuliah Pancasila. Nah, tentunya semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai judul materi yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika, timbul pertanyaan di benak kita. Yang pertama, apa itu ilmu? Lalu, apa etika? Dan apa hubungannya? Dan kenapa dikaitkan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila? Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas beberapa menit ke depan. Nah, oleh karena itu mohon disimak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon diberikan saran dan komentar yang membangun. Nah, yang pertama, apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu hal yang kita dapatkan dari proses pembelajaran, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah, di mana Ali sekarang sedang berkuliah di UIN Suskaryau dengan prodi ataupun jurusan pendidikan agama Islam. Nah, ilmu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, di mana dengan ilmu manusia tersebut bisa dikenal orang. Dengan ilmu manusia tersebut bisa menciptakan teknologi yang lebih canggih. Dengan ilmu orang tersebut bisa melakukan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ilmu sangat dibutuhkan. Tapi jika kita kaitkan dengan etika atau yang kita kenal dalam Islam adalah adab, di mana dalam satu hadis dikatakan al-adabu fauqul ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, di sini maksudnya adalah ketika seseorang yang berilmu tapi tak memiliki adab, maka derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang beradab tapi memiliki ilmu. Nah, oleh karena itu, kita harus paham betul antara kedua konsep ini. Nah, sebagai contoh, ketika ada suatu pencalonan ataupun pemilihan seorang pemimpin, maka jika ada calon legislatif yang tentunya berilmu tapi tak memiliki adab, ketika dia terpilih maka akan ada yang namanya korupsi kah itu, lalu penyelewengan kekuasaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu adab ini sangat dibutuhkan, di mana orang yang beradab tak mungkin melakukan yang namanya korupsi. Orang yang beradab tidak akan mungkin melakukan yang namanya penyelewengan kekuasaan. Oleh karena itu, adab didapatkan dari proses pendidikan, di mana adab adalah suatu puncak ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, lalu apa hubungannya dengan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila, mulai dari ketuhanan sampai sila terakhir. Nah, tentunya hubungan antara pengembangan ilmu dan sistem etika ini itu sangat berkaitan dan sangat berhubungan. Kenapa? Setiap ada yang namanya pengembangan ilmu pasti didasari oleh Pancasila, di mana ilmu tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan juga adab ataupun etika tentunya harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar ataupun sesuatu hal yang menjadi pondasi jika kita kaitkan dengan suatu bangunan, di mana Pancasila ini jika tergores ataupun cacat maka akan
runtuhlah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana yang sama-sama kita ketahui bahwa Pancasila ini diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, tentunya semboyan ini harus dipahami betul. Jangan sampai hanya berbeda kepercayaan. Misal, ahli Islam, lalu ada teman ahli yang non-Islam, maka tentunya sistem Pancasila yang pertama ini harus dipahami betul bahwa kita itu harus saling toleransi. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan dalam toleransi. Lalu persatuan, tentunya persatuan ini sangat-sangat dibutuhkan, di mana Indonesia merdeka saat ini karena persatuan tersebutlah proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno tersebut merupakan hasil dari persatuan yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat. Nah, oleh karena itu, baik dari bahasa dan juga lain sebagainya, jangan pernah kita jadikan suatu permasalahan, karena itu akan meruntuhkan yang namanya persatuan. Lalu, kenapa pengembangan ilmu itu dikaitkan dengan Pancasila? Dan juga kenapa pula etika itu dikaitkan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita? Nah, tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tentunya sudah kita rasakan sendiri, sudah terjawab oleh diri kita sendiri, di mana ketika ada ilmu, ketika ada etika berbicara soal itu, tentunya kita selalu mengambil satu pedoman, yaitu Pancasila. Sama halnya dalam Islam. Ketika seseorang bertindak melakukan sesuatu hal, maka pedoman utamanya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman yang memang betul-betul dipatuhi. Walaupun ada oknum-oknum yang masih melakukan kemaksiatan, tapi semua itu harus kita singkirkan. Nah, itulah yang disebut dengan kenapa dikaitkan dengan Pancasila. Tentunya kita harus pahami ini. Jika kita tidak pahami, maka akan terjadi yang namanya penyelewengan ilmu dan juga akan terjadi korupsi karena etika yang tak baik dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap warga Indonesia. Di mana ketika adanya suatu pemilu ataupun pemilihan seorang pemimpin, tentunya ada yang namanya perbedaan pilihan. Namun, perbedaan pilihan tersebut tidak menjadikan seseorang itu bisa membuat satu kekacauan, di mana kekacauan tersebut ya sama-sama kita ketahui tidak baik untuk negara kesatuan yang tercinta ini. Nah, walaupun berbeda politik, berbeda dalam pilihan, baik itu berbeda dalam pilihan presiden, gubernur, bupati, DPR, dan lain sebagainya, tentu kita harus menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama-sama kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesuatu hal yang sangat independen, yang sangat-sangat menjadi tolak ukur kenapa Indonesia ini bersatu hingga saat ini. Nah, jadi hikmah dari kita mempelajari, mengetahui kenapa pengembangan ilmu itu dan etika dikaitkan dengan Pancasila adalah bahwa kita harus ingat bahwa kita itu hidup di Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita perbuat di Indonesia, maka di atas dasarkan Pancasila. Jangan sampai kita membuat suatu penelitian
bertindak yang tidak baik dan lain sebagainya itu tidak berdasarkan Pancasila. Nah, oleh karena itu harus kita pahami betul. Sekian materi singkat yang dapat Ali sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan tentunya jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dikomentari dan berikan saran yang membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.